Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Minggu Perkuliahan Pengganti. Dan materi dalam video ini adalah materi kuliah pengganti untuk materi sebelum UTS karena ada satu materi yang belum tersampaikan. Oke. Dan materi yang belum tersampaikan itu adalah materi tentang hakikat hubungan antara manusia dan kebudayaan. Nah, mari kita kupas dua dua terminologi tersebut satu persatu. Yang pertama, manusia. Nah, kemudian adalah budaya. Unsur manusia dikatakan sebagai manusia itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur jasad. Jadi badan kasar manusia yang nampak pada luarnya. Nah, kemudian jasad saja itu tidak cukup bagi manusia. Yang kedua adalah unsur hayat, mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak. Apakah jasad yang bergerak itu sudah cukup disebut sebagai manusia? Tidak ternyata. Kan? Dalam perspektif kebudayaan itu perlu dua unsur lagi. Yang pertama adalah unsur ruh. Nah, bimbingan dan pimpinan Tuhan, daya yang bekerja secara spiritual dan memahami kebenaran, itu ruh. Yang terakhir adalah nafas. Nah, nafas itu adalah kesadaran tentang diri sendiri. Itu unsur-unsur manusia. Nah, manusia sebagai satu kepribadian mengandung tiga unsur. Ini didasarkan kepada teori psikologi atau teori psikoanalisisnya Sigmund Freud, ya. Di teori-teori sastra kalian mungkin akan mendapatkan ini ya. Oke, nah manusia sebagai suatu kepribadian mengandung tiga unsur. Yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah super ego. Id itu apa? Id itu adalah apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya seperti ini. Anda ketika sedang masih bayi misalnya ya, id itu sangat dominan. Ya, dia ingin apapun itu harus dipenuhi. Dia lapar, dia menangis dan lain sebagainya. Nah, merupakan kepribadian yang paling primitif dan paling tidak nampak, gitu ya. Jadi id itu ada di alam bawah sadar dan tidak bisa dikendalikan oleh otak, itu id. Misalnya, ya termasuk hasrat seksual dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ego. Ego ini yang nampak ya guys ya. Jadi kalian itu yang nampak di keluarga kalian, yang nampak di teman-teman kalian, yang nampak di kelas. Apa yang keluar dari diri kalian dalam berupa tindakan, tingkah laku, dan lain sebagainya, itu adalah ego. Jadi ego ini berbeda dengan egois yang dalam sehari-hari kita bicarakan itu ya. Ego berperan dalam menghubungkan energi id dalam saluran sosial yang dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, yang ketiga adalah superego. Superego ini adalah tata aturan lingkungan sekitar atau lingkungan eksternal, merupakan kesatuan standar moral. Nah, gini nih, hubungan antara ketiga ini, yang nampak, yang keluar adalah ego. Misalnya begini, id. Saya kasih contoh yang agak cukup kasar nih ya. Ketika id itu memiliki kebutuhan seksual misalnya, si A tertarik kepada si B nih misalnya, ingin melakukan hubungan seksual, itu id, hubungannya di sana, karena libidinal desire. Nah, kemudian kan tidak serta-merta misalnya melihat si B langsung ditubruk begitu saja, gitu kan? Karena apa? Karena ada super ego, ada tata aturan, ada norma agama, norma sosial, ada rasa malu dan lain sebagainya. Maka ego lah yang berperan di sini. Maka dia berusaha untuk menyalurkan keinginan dari id, akan tetapi tidak membentur aturan-aturan yang dikeluarkan oleh super ego. Nah, ini ego. Misalnya dia akhirnya melakukan sebuah hubungan pendekatan, kemudian yang akhirnya resmi dalam pernikahan ataupun dalam hubungan yang lain, yang pada akhirnya bisa yang pada akhirnya
bisa memenuhi hasrat dari si id itu sendiri. Maaf ya tadi mungkin, nah ini ya. Jadi itu id, ego, dan superego. Nah, hakikat manusia. Oke. Manusia merupakan pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna jika dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa dikatakan makhluk yang lebih sempurna? Karena memiliki beberapa setidaknya 6 perasaan. Yang pertama perasaan intelektual, logika, reasoning, kemudian perasaan estetis, memiliki nilai seni, kemudian perasaan etis, etika, dan lain sebagainya. Perasaan diri, perasaan sosial, dan perasaan religius. Itu kenapa manusia pada hakikatnya merupakan sebuah atau satu bentuk makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah makhluk biokultural. Yang dimaksud dengan makhluk biokultural adalah bio itu artinya makhluk yang hidup. Tapi bio saja itu hewan juga iya. Hewan juga iya kan? Kambing juga makhluk bio. Tapi kambing itu bukan makhluk kultural. Jadi makhluk biokultural adalah makhluk yang hayati, makhluk yang bersifat hidup, tapi yang budayawi, yang berbudaya. Nah, kemudian yang ketiga, hakikat manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terikat dengan lingkungan, mempunyai kualitas dan martabat karena kemampuan bekerja dan berkarya. Jadi, hakikatnya manusia jika tidak atau enggan untuk berkarya, enggan untuk bekerja, ya hakikatnya sebagai manusia harus dipertanyakan. Yang kedua, hakikat yang selanjutnya adalah terikat dengan lingkungannya. Makhluk manusia itu merupakan makhluk yang ekologis. Oke, nah karena yang membentuk manusia sebagai makhluk yang sempurna adalah biokultural atau makhluk yang hayati dan budayawi, maka kebudayaan itu menjadi unsur pelengkap atau menjadi unsur yang tidak bisa dipisahkan dari kesempurnaan manusia. Bahwa manusia yang sempurna itu ya manusia yang berbudaya. Itu berbudaya dalam artian yang luas gitu ya. Dan dari tadi saya berbicara tentang Tuhan, ya ini juga Tuhan yang sangat luas di keyakinan dan agama apapun. Nah, ini pengertian kebudayaan sudah saya saya sempat berikan, tapi saya ulang lagi di sini bahwa yang pertama, menurut Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan istiadat. Itu menurut Taylor. Jadi kebudayaan itu ya cukup banyak ya. Kemudian yang selanjutnya menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan itu diidentifikasikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, ya ini meliputi apa? Bentuk bangunan, ilmu, itu masuk budaya. Bahwa matematika itu bagian dari budaya. Bahwa sastra itu bagian dari budaya. Baju yang kalian pakai karena merupakan hasil karya itu bagian dari budaya. Rasa masakan yang kalian cicipi dan lain sebagainya. Nah, lantas kalau menurut pendiri dari universitas kita ya, yaitu Sultan Takdir Ali Shahbana, itu mendefinisikan kebudayaan sebagai manifestasi dari cara berpikir. Gitu. Jadi orang yang berbudaya, kalau kita tarik kesimpulan dari definisinya Sultan Takdir Ali Shahbana, adalah orang yang berpikir. Jadi orang yang tidak berpikir itu tidak akan pernah berbudaya. Karena budaya itu merupakan manifestasi atau pengejawantahan dari cara berpikir. Kemudian yang selanjutnya menurut Kunchara Ningrat.
Nah, ini pakar kebudayaan juga. Beliau mendefinisikan bahwa budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, nanti handout ini juga akan saya bagikan ke teman-teman. Nah, dari keseluruhan definisi-definisi kebudayaan yang menjadi inti, yang menjadi kesimpulan garis lurus atau garis benang merah dari keseluruhan definisi tersebut adalah bahwa kebudayaan pada intinya adalah hasil cipta, karya, dan rasa manusia. Itu sudah mencakup keseluruhannya. Baik itu bahwa ini hasil manifestasi berpikir dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah unsur-unsur kebudayaan. Nah, menurut Melville G. Herkovitz, pendapatnya tentang unsur kebudayaan terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah alat teknologi, yang kedua adalah sistem ekonomi, yang ketiga adalah keluarga, dan yang keempat kekuatan politik. Ya, ini alat teknologi bukan berarti hanya teknologi yang kita kenal sekarang saja, gitu ya, bahwa dulu manusia purba itu berusaha untuk membuat alat atau senjata tajam untuk berburu, itu juga merupakan sebuah teknologi. Jadi teknologi adalah pengertian di sini pengertian yang luas bahwa alat yang digunakan untuk mempermudah kinerja manusia. Kemudian menurut Malinowski, unsur kebudayaan terdiri dari sistem norma, yang pertama, yang kedua organisasi ekonomi, yang ketiga alat-alat atau lembaga ataupun petugas pendidikan dan organisasi kekuatan. Hampir mirip sebetulnya ya. Jadi kalau kita lihat sistem yang berbeda dengan yang di atas adalah sistem norma ya. Organisasi ekonomi ada, kemudian alat-alat atau lembaga itu ya kekuatan politik dan alat teknologi. Kemudian menurut Kluchan, ada 7 unsur kebudayaan universal. Ini menurut Kluchan yang akhirnya sering dipakai ya. Yang pertama sistem religi. Nah, sistem religi sudah pernah kita bahas ya. Nah, karena di kuliah pengganti ini harusnya sebelumnya. Yang kedua sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi, sistem teknologi dan peralatan, sistem bahasa, dan sistem kesenian. Termasuk di dalamnya sistem sastra. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orientasi budaya. Kebudayaan sebagai karya manusia memiliki sistem nilai. Gitu ya. Menurut Kluchan, dalam karyanya Variation in Value Orientation, sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia secara universal mengangkat 5 masalah pokok kehidupan manusia. Pokok yang pertama yang diangkat atau yang menjadi orientasi nilai budaya adalah hakikat hidup manusia. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara eksternal. Ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, ada pula dengan pola-pola kelakuan tertentu. Yang kedua, hakikat karya manusia. Jadi yang pertama hakikat hidup manusia. Yang kedua adalah hakikat karya manusia, bahwa setiap kebudayaan hakikatnya berbeda-beda untuk hidup, kedudukan, gerak hidup, untuk menambah karya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hakikat waktu manusia. Ini juga berbeda tergantung budaya di mana, waktunya kapan gitu ya. Yang keempat, hakikat alam manusia adalah ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam. Ada juga yang harus harmonis dengan alam atau manusia menyerah kepada alam. Yang kelima,
hakikat hubungan manusia. Oke. Nah, hubungan manusia ini memiliki hubungan baik antar manusia maupun antar apa namanya, baik secara vertikal maupun horizontal. Oke. Ada pula yang berpandangan individualistis. Oke. Itu dulu untuk KP sesi pertama, yaitu tentang hakikat atau hubungan manusia dan kebudayaan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.